Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Imal. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pengaturan gladi bersih ANBK 2021. Jadi kalau saat ini Anda sudah selesai menyelesaikan simulasi tahap 1, maka di web ANBK itu sudah ada pengaturan untuk gladi bersih ANBK 2021. Lalu apa saja yang kita akan atur pada aplikasi web ANBK 2021? Kita langsung saja buka web ANBK-nya, anbk.kemdikbud.go.id. Kita masukkan user dan password dan kata kode CAPTCA-nya. Kita masuk, dia salah ya. Coba ulang. Jadi di tampilan dashboard ini ada pengumuman terakhir persiapan gladi bersih. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengisi nama proktor dan teknis ruangan. Ini bagi yang mungkin sudah mengisi, sudah ada mengisi rincian komputer proktor. Ini untuk mendapatkan ID proktor. Ini biasanya sudah sesuai dengan Pervaltik. Mengecek data peserta yang ditarik dari BUN. Ada peserta yang sudah disampling dengan generator nomor peserta. Yang keempat, mengatur penempatan peserta ke komputer proktor, ruang, gelombang, dan sesi. Kemudian jadwal terkait dengan jadwal pelaksanaan gladi bersih SMA, MA, SMK paket C. Itu untuk tanggal 25 sampai 31 Agustus, yaitu untuk hari ini tanggal 26, itu pemutahiran data web ANBK. Kemudian sinkronisasinya tanggal 3 sampai 5 September. Pelaksanaannya itu 2 hari ya. Untuk gelombang 1 tanggal 6 sampai 7 September dan tanggal 8 sampai 9 September itu untuk gelombang 2. Kemudian untuk SMP ini ada untuk SMP, MTS dan paket B itu pemutahiran data web ANBK-nya mulai dari tanggal 25 Agustus sampai 6 September. Ini agak lebih lama. Kemudian untuk sinkronisasi gladinya adalah 10 sampai 12 September. Kemudian pelaksanaan untuk gelombang 1 13 sampai 14 September dan gelombang 2-nya tanggal 15 sampai 16 September. Catatan di sini adalah seluruh data untuk simulasi gelombang 1 dan 2 dipindahkan ke menu simulasi dan masih menggunakan data per tanggal 15 Agustus 2021. Ini bagi mereka-mereka yang sudah simulasi dan berhasil, tidak perlu mengatur ini lagi. Tapi bagi yang belum berhasil melakukan simulasi, khususnya tahap 1, silakan melakukan pengaturan untuk menu simulasi. Kita langsung saja ke data sekolah untuk melakukan pengecekan. Ini jelas ya, untuk identitasnya sudah terisi, data tim teknisnya juga sudah terisi, infrastrukturnya sesuai dengan Pervaltik ya. Kemudian kita ke biodata siswa. Ini pastikan data yang ada ini sesuai dengan jumlah dari sampling berdasarkan data BON. Ini untuk kami datanya ada 50 orang ya, termasuk cadangan ya. Kemudian kita ke asesmen nasional. Kita untuk komputer proktor, di komputer proktor ini biasanya ID-nya dan passwordnya sudah ada jika sudah pernah melakukan simulasi. Jika yang belum melakukan pengaturan silakan atur. Ini ada tambah, kemudian lakukan penambahan terhadap komputer proktor untuk mendapatkan ID dan passwordnya. Kemudian di sini ada pengaturan sesi. Ini mungkin yang paling penting dalam pengaturan sesinya. Untuk pengaturan sesi ini termasuk mungkin akan masuk peserta yang menggabung ya atau menumpang di sekolah kita. Baik itu yang menumpang untuk satu tingkatan atau beda tingkatan. Ini belum muncul ya, bisa kita pilih juga pesertanya berdasarkan sekolah kita, jenjangnya. Jika mungkin tidak ada yang gabung, jika ada yang gabung bisa kita langsung
Di sini ada refreshnya. Ini sudah tampil semua peserta. Ini saya pesertanya ada 191 termasuk yang menumpang baik itu SMA, SMP, MTS maupun paket B. Untuk saat ini yang akan saya atur adalah peserta untuk SMA ya. Coba kita cek yang dari SMA. Untuk sekolah kami itu pesertanya ada 50, kemudian ada 50, ada 5 orang dari sekolah yang menumpang. Jadi bagaimana cara nantinya pengaturan sesinya? Berdasarkan SOP-nya itu untuk satu sesi itu 15 orang ya. 15 orang untuk satu sesi. Jadi nanti kita akan atur per 15 orang. Lalu bagaimana dengan sekolah yang menumpang? Ini nanti kita akan coba atur gelombangnya itu atau pelaksanaan gladinya itu kita pindahkan saja ke jadwal gelombang kedua ya, jadi agar nantinya SOP 15 per sesi itu dapat bisa kita lakukan. Sebagai informasi juga bahwa ini untuk pelaksanaan gladi bersih ini ada 2 hari ya, hari pertama dan hari kedua. Nanti sesinya juga kita akan atur pada hari pertama dan hari kedua. Ini sudah ada ya. Kebetulan saya sudah memilih juga untuk ID proktornya. Sudah ada semua ini untuk ID proktornya. Di sini ada 55 peserta. Ini yang saya tampilkan SMA ya. Dan ini ada gabungan dari, saya coba tampilkan seluruhnya. Ada 55, saya coba 56 saja. Ada gabungan dari sekolah lain, ini SMA kelas khusus Pulau Runduma ya. Jadi untuk menentukan ID proktornya ini bisa langsung kita pilih, termasuk juga untuk gelombangnya bisa langsung kita pilih ya. Sesinya ini kita akan ketik hari ke-1 dan hari kedua, usahakan sama. Jadi karena saya akan memilih per 15, ini saya pastikan dulu yang cadangan itu siswa mana saja. Ini saya coba buka siswa cadangan berdasarkan DNT kami. Itu siswanya untuk IPA itu ada 3. Ini Candi, Nanda dan Salsabila ya. Saya coba periksa. Nindi, saya ulang kembali, ini Candi ya, bukan ini Candi, Nanda. Jadi saya bagi 15 dulu. Ini saya pilih 15. Kita cek di sini apakah ada yang cadangan. Nanda tidak ada, Candi tidak ada. Saya kira tidak ada ya. Ini kita masukkan ke sesi pertama, gelombang pertama ya untuk SMA 2. Ini kita bisa satu kaligus, kalau kita centang seperti ini kita bisa klik edit. Kemudian gelombangnya kita pilih. Kebetulan saya mau tempatkan gelombang 1 untuk jadwal gelombang 1 6 sampai 7 September. Sesinya saya samakan 1 dan 1 karena per 15. Kemudian saya klik simpan. Oke. Selanjutnya Salsabila ini masuk cadangan ya. Jadi untuk cadangan saya biarkan terlebih dahulu. Kita pilih lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita periksa ini Candi ada cadangan, kita buka, kita tambahkan yang di bawahnya. Kemudian masih ada satu lagi Nanda. Nanda juga kita buka karena dia cadangan, nanti kita atur belakangan. Berarti kita tambahkan lagi 1.
Kemudian untuk yang IPS-nya cadangannya ini ada Dila dan Visno. Kita coba cek lagi, jangan sampai ada masuk di sini. Ini Dila, Visno. Ini Visno. Cadangan juga dengan Dila. Jadi saya pilih yang selanjutnya. Kemudian saya edit, karena sudah 15 saya edit. Sesinya saya buat sesi 2 ya. Gelombangnya masih gelombang 1 ya untuk SMA saya. Kemudian simpan. Oke. Selanjutnya saya pilih 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, karena ini sudah tidak ada cadangan sudah semua tadi. Saya langsung, ya sudah ya. Karena ini sudah batasannya di SMA Pulau Runduma. Edit. Pilih gelombang 1, sesinya 3. Sesi 3, saya simpan. Kemudian untuk cadangan ini untuk untuk IPA-nya ini ada 3 orang, jadi saya buat sesi 1, 2, 3 saja ini ya. Candi, kita coba cek ya. Candi ini saya gelombang, pilih saja gelombang 1, sesi 1. Kita sesi 1 ini. Kemudian ada lagi tadi Nanda. Saya coba lihat Nanda. Mana Nanda ya? Nanda ini gelombang 1 juga, dan sesinya saya kasih 2. Sesi 2. Kemudian ada apa lagi ini tadi? Salsabila. Ya ini ya. Saya kasih Salsabila sesi gelombang dulu ya, gelombang 1, sesi 3. Ini sebagai cadangan. Kemudian yang IPS-nya ada 2 ya. IPS-nya itu ada 2, Dila dan Visno. Dila saya kasih gelombangnya tapi ya gelombang 1, sesinya 1, dan Visno-nya gelombang 1, sesi 2. Karena ada yang menggabung di sekolah kami dan ini juga sudah lewat dari 15 per sesi. Ini yang menggabung saya akan tentukan jadwalnya. Saya cek saja. Gelombang 2 saja. Edit. Pilih gelombang 2 bertanggal 8 dan 9. Sesinya karena hanya 5 ya sesi 1 saja. Kira-kira seperti itu. Kemudian simpan. Oke. Selanjutnya kita cek kelengkapan data. Kita pilih pesertanya SMA. Ini sudah ada, sudah lengkap semua ya. Kita bisa ke pengaturan sesi. Kemudian kita lihat rekapan. Ini sudah ada. Sesi 1 sudah ada. 17, 16. Ini karena ada cadangan. Jadi ada untuk 2 hari itu literasi dan numerasi. Kemudian di gelombang 2-nya ada 5 orang ini dari yang menumpang ya. Kira-kira seperti itu cara mengatur sesi. Kemudian memilih komputer proktor dalam melaksanakan gladi bersih nantinya yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 7 September dan 8 sampai 9 September untuk SMA, SMK dan MA paket C, dan untuk SMP, MTS paket B itu pelaksanaannya tanggal 13 sampai 14 September dan 15 sampai 16 September 2 hari. Demikian video kita kali ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.